Sebelum kami membacakan dan menguraikan hadis ke-23, yaitu tentang di akhir zaman sebelum terjadi kiamat, ada fenomena gelombang munculnya di tengah-tengah umatku, upaya mendapatkan harta, mencari pemasukan, nggak peduli halal atau haram. Pokoknya duitnya nambah, pokoknya punya kerja, pokoknya dia punya penghasilan, tak peduli halal atau haram. InsyaAllah sebentar lagi kita akan uraikan ini. Bagi yang sudah punya kitab, tolong dibuka di halaman 102 ya. Ini hadis yang ke-23. Manusia akan mencari penghasilan dari jalan yang diharamkan. Kita bacakan hadisnya terlebih dahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman, sungguh akan benar-benar datang nanti di akhir zaman kepada umatku, kata Rasulullah, la yubalil mar'u, seseorang tidak akan mempedulikan lagi bima akhadhal mal, dengan cara apa dia bisa mendapatkan harta. Dia tidak peduli aminal halali am minal haram, apakah dari cara yang halal ataukah dari cara yang haram. Dia tak peduli. Amin haramin, aminal halali amin haram. Ibarat Allah yang kami muliakan, di kondisi sekarang, berita-berita dan acara-acara yang kita saksikan di televisi membuat kita memastikan 100% yang diceritakan Nabi, zaman yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah zaman kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia-manusia yang sudah merata kejahilan hari ini, dia tidak perlu dan tidak peduli lagi dengan nilai-nilai. Tidak penting lagi apa kata orang, bagi mereka tidak penting. Yang penting perut kenyang, yang penting kita berduit kaya. Tidak peduli. Maaf, salah satu di antara orang yang menganggap, dan ini banyaknya orang-orang awam ya, bekerja ke luar negeri, bekerja jauh-jauh, sementara dia wanita, tanpa muhram berangkat bekerja ke sana tanpa muhram, padahal maksimal boleh safar seorang diri tanpa muhram sehari semalam saja, itu pun jika safarnya aman. Tapi kalau lebih dari 3 hari 3 malam, dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dikatakan Rasulullah, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman wanita yang berani safar lebih dari 3 hari tanpa muhram. Bagaimana ini ke sana? Dia bekerja di sana berbulan-bulan, kontrak 1 tahun, 2 tahun, sementara tidak ada muhramnya. Kalau dia bawa suami nggak ada masalah. Dia bawa adik laki-lakinya bisa. Ini di satu sisi ya. Di sisi yang lain biro. Betapa banyak biro-biro hari ini, biro-biro penipu, dan mereka tak peduli. Biro jasa ini, biro jasa itu dan sebagainya. Bahkan diciptakan, didirikan travel haji dan umroh yang juga kerjanya untuk nipu. Bukan semua, ada yang legal, formal, ada yang besar, kuat, aman, amanah, tetapi yang muncul kecil-kecil nipu, dan ini sudah banyak diberitakan di televisi. Segalanya, ada yang bekerja di bagian pajak, ada yang bekerja di bagian cukai, ada yang bekerja di bagian ini, ada yang bekerja, dan mereka ini tak peduli halal atau haram, penting disogok, dapat duit, barang haram masuk, ya, narkoba masuk, ganja masuk. Demi supaya dapat duit, dia tidak peduli disogok, dan dia terima itu. Ada orang yang akhirnya daftar kerja, kamu sebenarnya tak layak menjadi pegawai kami, tapi kalau kamu bisa memberikan 100 juta, 200 juta, ya, kami terima. Orang yang layak kerja dengan skill yang bagus, pendidikannya terjamin, ijazahnya memenuhi syarat, ternyata dia tidak diterima karena tidak bisa memberikan sogokan. Jadi di segala sisi pada hari ini, orang akhirnya tak peduli. Ya, yang penting saya dapat kerja. Walaupun pekerjaan itu akhirnya menjadi mucikari, walaupun pekerjaan itu akhirnya menjadi penjajah seks, walaupun pekerjaan itu akhirnya menjadi satpam lokasi perjudian, walaupun pekerjaan itu akhirnya menjadi tukang penadah, tukang penyalur, sales dari barang-barang haram dan sebagainya. Dari segala sudut dan sisi, termasuk yang dijual bakso, yang jual sate, ternyata yang dijualnya adalah sate anjing, yang dijualnya adalah bakso babi, bangkai tikus dan sebagainya. Dan orang sudah tidak peduli pada hari ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, dalam kondisi sekarang kita benar-benar mendapati apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu adanya pada zaman now,
ya pada